Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah saya bahas. Dan terlebih dahulu saya akan membahas tentang ruang sampel, titik sampel, baru ke peluang kejadian dan frekuensi harapan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu ruang sampel? Jadi ruang sampel itu kita sebelum ke peluang kejadian harus tahu ruang sampel terlebih dahulu, di mana ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan itu sendiri. Kita langsung saja masuk ke contoh ruang sampel. Di sini ada contoh ya. Sebuah dadu dilempar satu kali, maka ruangan sampelnya adalah, kalian tahu kalau dadu itu mempunyai berapa titiknya? Ada 6 ya. Jadi maka ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada titik sampel, di mana titik sampel adalah merupakan anggota dari ruang sampel. Langsung saja kita masuk ke contoh titik sampel. Di sini ada contoh di mana sebuah dadu kita lempar satu kali, maka titik sampelnya adalah titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sampelnya itu NS. Banyaknya S. Jadi ada 6. Apa sih itu kejadian? Kejadian yaitu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh di mana satu buah dadu kita lempar, kejadian mata dadu ganjil dan genap. Maka kejadian mata dadu ganjil itu berarti 1, 3, 5. Karena untuk mata dadu itu sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil yang ganjilnya. Ternyata yang ganjilnya itu 1, 3, 5. Kemudian untuk kejadian mata dadu genap berarti 2, 4, 6. Langsung kita bahas ke peluang kejadian, di mana peluang kejadian yaitu jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang dapat didefinisikan PA atau peluang A sama dengan NA per NS, di mana di sini NA-nya itu banyaknya anggota A dan NS itu banyaknya anggota S. Kemudian, untuk PA sama dengan 0, artinya mustahil terjadi, dan peluang A sama dengan 1, kejadian pasti terjadi. Itu ya yang dimaksud dengan peluang kejadian. Biar lebih paham, kita akan masuk ke contoh peluang kejadian. Di sini ada satu buah dadu kita lempar. Peluang muncul mata dadu genap adalah, kita jawab, NA-nya itu 2, 4, 6. Karena untuk keseluruhan satu buah dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini mata dadu genapnya yaitu 2, 4, 6. Dan NS-nya banyaknya keseluruhan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia satu buah dadu. Dan NS-nya berarti banyaknya ada 6. Maka peluang A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S. Nah, banyaknya anggota A ada berapa? 2, 4, 6. Berarti ada 3. Dan banyaknya anggota S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 3 per 6. Ini bisa disederhanakan ya. Berarti 1 per 2, karena 3-nya dibagi 3, 6-nya dibagi 3. Ini bisa disederhanakan. Langsung kita masuk ke pembahasan frekuensi harapan. Apa sih itu frekuensi harapan? Yaitu kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang akan diharapkan dalam beberapa kali percobaan dengan rumusnya FH
A sama dengan N dikali peluang A. Jadi itu N-nya itu yang berapa kali percobaannya dikali peluang A. Jadi nanti dicari terlebih dahulu peluang kejadian A-nya dulu. Langsung kita masuk ke contoh frekuensi harapan. Di sini ada dua buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu yang berjumlah 4. Jadi di sini ada dua buah dadu yang dilempar. Berarti kalau dua buah dadu dilempar, nah di sini kita lihat ke tabel, ada dadu 1 dan dadu 2. Berarti 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya ya. Jadi totalnya ada berapa? Ada 36 ya, kalau ada dua dadu yang kita lempar. Langsung kejadian A. Nah, di sini berapa munculnya mata dadu berjumlah 4? Berarti yang 1 dengan 3, ini maksudnya berarti 4 ya. Kita cari lagi 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 2 berarti 4 juga. 3 dengan 1. Nah, tidak ada lagi kan? Berarti banyaknya kejadian A atau NA ini ada 3. NS-nya itu berarti keseluruhannya. 2 dadu yang kita lempar. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhannya ada 6, kita pangkatkan saja 2, berarti ada 36. Kalau mau dihitung di tabel boleh, dan totalnya pun ada 36. Jadi untuk peluang kejadian A, berarti kita harus mencari peluang kejadian A-nya dulu ya. Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya S. Jadi peluang kejadian A 3/36. Kalau mau disederhanakan ya silahkan, boleh ya. Kemudian frekuensi harapan muncul mata dadu yang berjumlah 4. Jadi frekuensi harapannya itu tadi N dikali peluang kejadian A, di mana N-nya itu sebanyak 60 kali dikali 3/36, dan hasilnya itu 5.